Dewan Juri yang terhormat, dengan landasan mosi, di negara multietnis, Dewan ini akan memberikan insentif kepada warganya yang melakukan pernikahan lintas etnis. Sebagaimana status quo-nya pada saat ini bahwa manusia telah diciptakan mempunyai keberagaman dan suatu perbedaan. Keberagaman maupun perbedaan ini adalah suatu berkah ataupun suatu nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Dewan Juri. Dengan begitu timbullah suatu yang dinamakan dengan perbedaan suku, ras, agama, bahasa maupun hal-hal lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Dengan adanya perbedaan itu adalah hidup di suatu negara. Dengan negara itu dinamakan dengan negara multietnis. Negara yang memiliki negara yang masyarakatnya memiliki suatu perbedaan suku, ras, agama, bahasa ataupun lain-lainnya, Dewan Juri. Di sini sebagaimana masuk dalam permasalahan kita. Apa sebenarnya permasalahan kita, Dewan Juri? Pertama, di sini dengan adanya negara multietnis ini, awalnya atau awal pembentukan atau awal tujuannya adalah untuk saling menghargai dan dengan adanya keberagaman mereka ini ataupun perbedaan mereka ini akan membentuk suatu kesatuan yang kuat. Tapi pada saat ini status quo yang terjadi, banyaknya diskriminasi yang dilakukan oleh antar suku lainnya. Contohnya saja di Amerika pada kulit putih dan kulit hitam, Dewan yang terhormat. Di sini kulit putih menganggap diri mereka kuat dan lebih baik daripada kulit hitam, Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini mereka menganggap kulit hitam itu adalah suatu hal yang lebih lemah daripada mereka. Ini contoh diskriminasi suku yang terjadi pada saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan ada suku-suku lainnya seperti bagaimana dari suku yang ada di Indonesia menganggap suatu kelakuan atau perilaku suku lain itu ada suatu hal yang tidak bermoral, ataupun bagaimana mereka menganggap suku lain itu adalah suku yang lemah, Dewan Juri yang terhormat. Dengan adanya diskriminasi yang terjadi pada saat ini, Dewan Juri yang terhormat, dan juga di sini bagaimana di sini antar suku hanya membenarkan suku-suku mereka hanya menganggap suku mereka sendirilah yang kuat dan suku mereka lah yang benar, Dewan Juri yang terhormat. Dengan begitu kami di sini sebagai suatu tindakan pencegahan atau suatu tindakan untuk memperbaiki ini, maka di sini kami akan memberikan dana insentif untuk pernikahan lintas apabila mereka melakukan pernikahan lintas etnis, Dewan Juri yang terhormat. Masuk dalam definisi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini kami akan memberikan dana. Maksud kami di sini adalah kami akan memberikan dana untuk pernikahan mereka, untuk biaya pernikahan mereka, serta untuk subsidi mereka selama 1 bulan, Dewan Juri. Bila masuk kenapa itu akan kami lakukan, Dewan Juri yang terhormat? Di sini seperti mana mosi di sini kami akan memberikan dana untuk pernikahan mereka, tetapi kenapa kami akan memberikan subsidi ini? Kenapa? Karena kenapa, Kak Dewan Juri yang terhormat? Karena di sini jika kami memberikan ini, maka di sini akan saya jelaskan dalam argumentasi nantinya. Masuk dalam apa-apa saja yang perlu kita karakterisasi dalam mosi kali ini. Pertama, sini negara multietnis yang telah saya terangkan tadi, bagaimana masyarakat memiliki perbedaan agama, suku, ras ataupun negara. Orang-orang yang kami maksud akan melakukan pernikahan etnis ini adalah dua insan seperti pria ataupun wanita yang berbeda etnis yang akan melakukan suatu pernikahan. Dan juga pernikahan etnis yang kami maksud ini adalah apabila seseorang melakukan pernikahan etnis ini, maka mereka siap untuk menanggung risikonya seperti perbedaan etnis ataupun perbedaan baik dari segi komunikasi dan hal-hal lainnya. Bila masuk dalam stand yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memiliki 3 buah stand. Pertama, di sini kami ingin menghilangkan diskriminasi. Yang kedua adalah kami ingin mengubah stigma buruk antar suku. Yang ketiga adalah kami ingin membuat perbedaan ini menjadi suatu kesatuan atau suatu kekuatan, Dewan Juri yang terhormat. Bila masuk dalam argumentasi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memiliki 2 buah argumen mendasar. Pertama, di sini kenapa di sini dengan memberikan dana insentif ini ada suatu pembenaran. Yang kedua adalah kenapa apa-apa saja keuntungan apabila kita telah memberikan dana insentif ini. Di argumen pertama, di sini kami memiliki 2 buah layar. Yang pertama, di sini bagaimana status quo pada saat ini tidaklah suatu hal yang tepat. Yang kedua adalah bagaimana stigma masyarakat ini perlu diubah. Bila masuk dalam layar pertama itu, kenapa status quo ini tidaklah baik pada saat ini. Sebagaimana kita tahu pada saat ini bahwa status quo adalah banyaknya diskriminasi yang terjadi antar suku. Dengan adanya diskriminasi antar suku ini, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana di suku lain menganggap bahwa penampilan dari suku lain ataupun kekuatan serta fasilitas yang dimiliki oleh suku lain itu adalah suatu hal yang tidak baik, adalah suatu hal yang lemah. Maka di sini kami sebagai tim pemerintah menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang tidak bisa ditoleransi lagi, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena di sisi kami menginginkan adanya suatu kesatuan. Apabila perbedaan ini tetap ada, maka di negara ini tidak akan muncul suatu kekuatan. Karena perbedaan-perbedaan ini, dan mungkin pada saat akhirnya Dewan Juri yang terhormat, dampak buruknya Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena akan adanya suatu hal seperti
suatu konflik ataupun konflik antar suku Dewan Juri Tomat yang menghasilkan suatu perang ataupun hal lainnya Dewan Juri Tomat. Dengan adanya konflik ini maka di sini negara tidak akan damai lagi, negara tidak akan memberikan suatu kesatuan. Dan juga bagaimana dari stigma masyarakat tadi layer kedua. Di sini kami perlu stigma masyarakat ini perlu diubah karena apabila stigma masyarakat ini diubah maka di sini pandangan mereka akan bisa terubah Dewan Juri Tomat. Bagaimana caranya? Dengan memberikan dana insentif ini. Karena memberikan dana insentif ini akan memenuhi dua aspek agar dapat memenuhi stigma masyarakat. Pertama di sini kita tahu pada saat ini kita untuk mengubah stigma masyarakat kita perlu bukti nyata ataupun pengalaman. Di pengalaman ini bagaimana apabila kita telah melakukan pernikahan maka orang ini akan hidup bersama Dewan Juri Tomat, maka di sini mereka melakukan komunikasi dan mereka juga akan mendapat pengalaman. Dari sini mereka akan berpikir bahwa etnis lain itu bukanlah suatu hal yang sangat buruk seburuk yang mereka pikirkan. Dengan begitu maka di sini akan ada satu komunikasi dan akan ada suatu saling menghargai ataupun saling menghormati Dewan Juri Tomat. Dengan begitu adanya suatu pengalaman ataupun bukti nyata itu, maka di sini secara tidak langsung Dewan Juri Tomat, maka di sini kami akan mencapai bagaimana target kami yang ingin memberikan tidak adanya diskriminasi lagi ataupun ingin mengubah stigma masyarakat agar menghargai suatu perbedaan tersebut. Bila masuk dalam keuntungan sebagaimana argumen kedua dari tim kami, di sini saya memiliki argumen kedua yaitu bagaimana apa keuntungan apabila kami memberikan dana ini Dewan Juri Tomat? Keuntungannya akan kami memberikan dana ini ada dua layer. Pertama di sini bagaimana layer pertama dengan akulturasi budayanya, dengan layer 2 adalah di sini kami akan mengubah stigma masyarakat dan apa dampak di stigma masyarakat tersebut. Bila masuk dalam akulturasi budaya, sebagaimana kita tahu pada sini apabila dua insan dari berbeda etnis melakukan suatu pernikahan, maka di sini akan adanya akulturasi budaya. Dengan adanya akulturasi budaya ini maka budaya ini akan saling melengkapi Dewan Juri Tomat. Dengan ada budaya ini saling melengkapi, maka di sini mereka akan memberikan suatu kelebihan masing-masing. Di sini mereka akan saling memahami dan mereka akan hidup rukun serta mereka di sini akan memberikan yang namanya dengan saling pengertian ataupun saling toleransi tadi. Dengan bagaimana tujuan pada musikal ini juga akan tercapai Dewan Juri Tomat. Dan juga bagaimana yang kedua di sini mengubah stigma. Apabila stigma ini adalah suatu hal yang penting. Apabila kita berpendapat bahwa orang itu adalah baik Dewan Juri Tomat, maka hal baiknya akan terus terjadi. Bagaimana kita akan bisa melakukan kerjasama, kita akan bisa bersatu ataupun kita hal lainnya. Dengan stigma ini berubah maka keuntungan itu sangat besar. Bagaimana di sini saya akan trade off dua argumen mendasar dari tim pemerintah di sini, tim kontra di sini. Apabila mereka mengatakan bahwa pernikahan itu harus murni, menurut dari tim kami Dewan Juri Tomat, maka ini tidak apa-apa apabila intinya di sini mereka sudah tinggal bersama, telah berkomunikasi ataupun telah memahami satu sama lain Dewan Juri Tomat. Dengan adanya itu maka akhir-akhirnya juga tujuan kami juga akan tercapai. Dan juga bagaimana di sini mereka mengatakan bahwa apabila ada dua insan yang melakukan suatu pengaturan pernikahan, maka di sini kami juga tidak apa-apa. Setidaknya mereka telah berkomunikasi dan setidaknya mereka telah bagaimana di sini suatu memperoleh pengalaman yang akan mengubah stigma buruk mereka. Dengan begitu kami yakin bahwa tim pemerintah dapat menangkan perdebatan kali ini. Terima kasih.